Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membahas cara mengatasi atau cara menghadapi ketika kita disebar data atau mungkin masih diancam sebar data oleh pinjol legal dan juga pinjol ilegal. Namun sebelum saya melanjut untuk pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol di channel ini, Faiz Official ya. Baik teman-temanku semua, tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudaraku yang sejak awal saya membuat channel ini sudah mensupport saya dan sampai sekarang ini ya. Semoga supportan kalian menjadi amal jariah buat kalian semua karena kalian sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini dan juga agar saya bisa membantu teman-teman kita yang terlilit pinjol baik legal maupun ilegal. Nah, saya sedikit bercerita dulu teman-teman ya. Saya mau sedikit bercerita di akun saya TikTok yang Faiz Official. Itu banyak sekali pertanyaan yang nge-DM lewat pesannya ya. Itu banyak sekali bertanya bahwasanya, "Bang, kalau misalkan kita disebar data bagaimana, Bang? Ya, kalau untuk mengatasinya gimana, Bang?" Dan juga mereka-mereka ini mengaku bahwasanya mereka itu juga subscriber di channel ini karena melihat di TikTok, karena memang saya simpan linknya channel ini di TikTok ya, mereka gabung dan akhirnya subscribe. Mereka bertanya karena katanya kalau di TikTok cepat direspon ya. Memang saya kalau TikTok memang agak cepat respon, kalau ini kan saya harus masuk YouTube Studio dulu ya. Makanya memang agak lambat saya respon. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau support juga TikTok saya, Faiz Official, kalian bisa masuk Faiz Official, kalian bisa support saya di situ. Dan kalau mau bertanya-tanya juga boleh lewat TikTok, boleh juga di sini. Dan nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, saya akan jelaskan dulu ya cara mengatasi kalau kita memang disebar data oleh pinjol, kita lari ke ilegal dulu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui semua dan sudah sering saya bahas, baik saya maupun orang-orang konten kreator lainnya ya, yang banyak membahas tentang sebar data pinjol ilegal. Sebetulnya kalau pinjol ilegal ini kita tidak perlu khawatir ya kalau memang mental kita kuat. Itulah kenapa saya itu selalu menyarankan, mohon maaf teman-teman ya, kepada saudara-saudaraku semua yang mungkin ada terlilit pinjol baik legal maupun ilegal, kalian itu saya sarankan untuk memperkuat mental kalian ya. Karena kalau mental kita lemah, barbar maupun tidak barbar DC pinjol itu, kita akan akan ketakutan sendiri teman-teman ya. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi itu kita selalu pikirkan itu yang nantinya terjadi. Jadi kita mengsugesti diri kita sendiri teman-teman, bahwasanya akan ada bahaya yang menimpa kita ketika kita galbay di pinjol. Nah, kita lanjut lagi pinjol ilegal. Kalau kita memang disebar data misalkan di Facebook ya, di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok oleh pinjol ilegal ya teman-teman semua, kalian tidak perlu ngapa-ngapain. Itu lebih bagus ya. Jadi ada barang bukti untuk kalian melaporkan si pinjol ini ya ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Karena tindakan penyebaran data itu ada undang-undangnya, ada pasalnya, undang-undang ITE yang terbaru ini kan kalau nggak salah itu dendanya atau kurungannya 6 tahun dan denda 3 miliar teman-teman ya. Kalau kita menyebarkan data orang lain tanpa ada persetujuan, apalagi seperti KTP, apalagi sifatnya mempermalukan ya. Itu ada semua teman-teman, pasal-pasal yang mengatur tentang itu. Jadi kalau kalian disebar data ya, monggo-monggo aja. Misalkan pinjol ilegal nyebar data.
ya. Persilakan aja, silakan. Mereka juga nanti akan kena pidana. Bukan tidak mungkin akan didapat mereka kalau sudah tim kepolisian yang mencari, tim cyber dari kepolisian itu sangatlah kecil untuk mendapatkan si pelaku-pelaku itu, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan kalian disebar data, ya kalian tinggal buktinya kalian screenshot di mana dia menyebarkan, nanti laporkan ke polisi. Malah lebih bagus, ya. Jadi intinya kalau kita tuh galbay sebetulnya cuma satu, saya selalu bilang cuma satu, perkuat mental kalian. Karena banyak di antara teman-teman semua itu sebetulnya bukan takut karena galbaynya, sanksi sosialnya itu yang mereka takutkan, ya. Sanksi sosial dalam artian para tetangga yang melihat misalkan kita disebar data nanti takut menjadi omongan, ya. Kalian kan bisa jelaskan di situ. Ya kalian jujur aja lah, memang mempunyai hutang, tapi tindakan penyebaran data itu tindakan yang melawan hukum dan ada hukumannya dan dendanya. Kalian jelaskan seperti itu. Itulah kenapa pentingnya mental kuat. Ya, itu kalau pinjol ilegal. Kalian tidak usah takut kalau diancam-ancam sebar data. Ngapain mau takut? Toh walaupun tidak diancam sebar data, kalian belum mampu untuk membayarnya, apalagi pinjol ilegal. Pinjam 1 juta, cair 700, kembalinya 1,5 juta, ya, sangat tidak masuk di akal. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan kita disebar data oleh pinjol legal OJK? Nah, kalau misalkan itu terjadi dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK, tetap sama ya teman-teman. Kalau misalkan pinjol legal itu melakukan penyebaran data, tetap sama, mereka si pelaku akan kena hukuman penjara 6 tahun dan denda 3 miliar. Tapi ya saya sebutkan tapinya ya. Tapi pinjol legal itu sangatlah jarang, bahkan bisa dikategorikan tidak pernah melakukan penyebaran data kalau pinjol legal. Memang mereka tuh sering mengancam, tapi selama ini belum ada yang disebar datanya, walaupun ancamannya itu ada untuk penyebaran data, karena mereka juga takut-takut teman-teman untuk penyebaran data itu nggak main-main, ya. Ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 3 miliar, ya. Jadi kalian itu nggak usah khawatir teman-temanku semua. Dan juga mereka bukan hanya penyebaran data. Kalau misalkan kalian itu ditagih dengan cara-cara yang mungkin tidak manusiawi, ya, dicaci maki teman-teman ya. Misal kalian dicaci maki oleh DC-DC-nya, baik lewat WA maupun kalian itu ditelepon langsung. Itulah pentingnya kenapa saya selalu mengingatkan kepada kalian semua, kalau kalian diberlakukan atau diperlakukan oleh DC-DC pinjol dengan cara yang tidak manusiawi atau dengan cara yang sangat kasar, kalian dokumentasikan, laporkan ke OJK dengan lampirkan bukti-bukti yang ada. Jadi setiap kita melapor itu biasanya kita harus melampirkan bukti-bukti yang ada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh si pihak DC pinjol ini atau si pihak pinjolnya. Kalau kita tanpa melampirkan barang buktinya, itu bisa juga nanti kita yang diserang balik, bahwasanya kita dituduh balik pencemaran nama baik, ya teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian melapor itu sertakan barang buktinya. Seperti halnya kita melapor ke kepolisian, kita harus sertakan barang buktinya. Jangan biasakan cuma lapor-lapor aja, tidak ada barang buktinya, ya teman-teman. Sedangkan kayak kita misalkan dipukul orang aja, kita harus ada orang yang melihat, misalkan seperti itu buktinya, atau bukti visumnya kita harus ada. Makanya kayak pinjol juga kita harus ada buktinya. Misalkan kita ditelepon nih, rekam aja. Misalkan diancam-ancam dengan bahasa-bahasa satu kebun binatang yang keluar, ya kalian rekam. Itu buat barang bukti. Dan itu memang dilarang untuk penagihan-penagihan dengan cara kasar, ya. Dan juga penagihan-penagihan itu ada batasan-batasannya. Tidak boleh setiap hari itu, mungkin setiap jam itu nelpon terus, itu nggak boleh, ya. Nggak boleh dilakukan oleh DC pinjol. Itu sudah ada aturan terbaru dari OJK. Kalian bisa cek-cek lagi video-video saya yang 7 aturan terbaru OJK buat pinjol, ya. Kalian bisa cek-cek ya.
Jadi itulah tadi ya jawaban pertanyaan juga dari teman-teman cara mengatasi sebar data teman-teman. Kalau saya yang penting itu yang utama adalah mental kita diperkuat. Baru nanti seterusnya yang tadi saya sudah jabarkan ya. Semoga video ini menjadi pencerah buat kalian semua dan lebih memperkuat mental-mental teman-teman kita yang sedang galbay pinjol legal maupun ilegal ya. Saya mau tekankan sekali lagi ya. Apapun yang terjadi teman-teman, kalau pinjol itu ilegal tidak usah dibayar ya. Jadi tidak usah dibayar. Kalau pinjol itu legal, kalau misalkan kalian punya uang pengen membayar silakan. Tapi kalau pinjol itu ilegal, ada nggak ada uang, nggak wajib kalian untuk membayarnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.